Pagi ini saya akan menyampaikan kabar baik. Mengingat semakin melesatnya perkembangan salon ini, maka saya akan mengangkat Asma alias asisten manajer baru. Gue juga ngarep kayak gitu. Dan yang akan menjadi asisten manajer di salon ini adalah Siska. Hi everyone, my name is Siska, and I'm the new assistant manager in here. Hai. Hi Miss Siska, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Mas, aku mau lihat salon di atas bisa? Silakan Sisa, kamu lihat-lihat dulu nanti aku nyusul ya. Oke. See. Yang lain silakan lanjutin kerjanya. Mas, lo kok gak ngangkat gue jadi asisten manajer sih? Kok malah orang lain? Gue tuh di sini udah 7 tahun ya, dari salon ini berdiri sampai sekarang juga gue masih di sini. Malah orang lain yang lo angkat. Kenapa sih? Lindy, emang lo merasa udah qualified gitu? Lah iyalah, jelas-jelas pelanggan gue banyak. Servis gue juga bagus. Nindi, lo emang paling senior di sini. Performa lo bagus dan pelanggan lo banyak. Terus? Tapi semua itu masih kurang. Gue butuh asisten manajer lulusan dari luar negeri yang mengerti akan bisnis. Lah, ya lo tahu kan cuma ngelayanin pelanggan. Perhatian semuanya, tolong ngumpulin dulu ya. Oke, jadi sebagai asisten manajer yang baru, aku cuma pengen ingetin ke kalian kalau kalian itu harus meningkatkan performa kerja kalian sebagai capster di salon ini. Jadi kalau nggak ada pelanggan, kalian searching di YouTube atau di internet, apalah pokoknya be smart ya guys, tolong ya. Dan saya mau semua pegawai saya ini meningkatkan skill pekerja kalian. Oke? Ngerti kan semuanya? Dengarkan semuanya ya. Karena saya nggak segan-segan kasih surat peringatan bagi yang melanggar. Ya, bener banget. Oh ya, satu lagi. Saya mau semua pegawai di salon ini nggak menerima tip dari pelanggan. Kenapa emangnya? Itu kan bagian dari servis kita. Nindi, kamu sama teman-teman kamu ini digaji profesional. Ini salon ternama, bukan salon abal-abal. Jadi tolong ya. Ngerti kan? Dan buat yang tidak suka dengan aturan yang dibuat oleh Siska, silakan kalian boleh resign dari sini. Ayo Siska, kita lihat yang lain. Ya mas, masih semuanya.
Itu dia. Nemu di mana sih? Aneh nih. Makanya. Gue bingung. Coba di mana sih? Lu Ngapain sih lo nabrak-nabrak gue? Lalu lu yang nabrak gua. Heran dah. Jalan pakai mata. Di mana-mana jalan pakai kaki, bukan pakai mata. Bener sih. Gini ngapain sih nabrak-nabrak gue? Bisa kudisan nih kulit gue nih, nabrak-nabrak lo. Kulit lu kali panuan. Enak aja. Lo tuh bang, iya bener-bener ya. Gue sial lo di hidup gue. Hati lo ngomongnya. Hei. Sombong bet cewek ini. Bang, kirim dong satu. Kayak rasa coklat ya. Masa capser dari salon mahal belinya es krim lele. Suka-suka gue lah. Hidup-hidup gue lo komentar aja bisanya. Udah lah, biasa aja kali mulutnya. Jadi bisa gitu. Itu aja ngambek baper, ya baperan. Lo ngapain sih lagi ada di hadapan gue lo? Lo tuh bau sial tau gak? Lah, enak aja gue bilang bawa sial. Lu yang bawa sial. Gue bener mulut lu. Bodoh amat. Bang, mana es krimnya? Ya nih, Neng. Jatuh. Gak usah minta maaf, Bang. Yang salah. Es krim aja gak mau dipegang sama lu. Gue deket-deket lu. Ih, lu tuh nyebelin banget ya. Bayarin ya es krim gue gak mau bayar. Lah, kenapa gue yang bayar? Wah, gaji lebih gede, utang juga. Nin, katanya di sini ada asisten manajer baru ya? Terus orangnya jutek gitu ya? Kenapa sih? Tiap ketemu si tukang cukur gue bawaannya apes mulu. Sial mulu. Satu lagi sial dapet piring cantik. Nin, kamu kenapa sih? Kok monyong-monyong gitu? Enggak apa-apa Mi, lagi senam muka Mi, biasa biar nggak takut. Jangan-jangan ngedek mami ya? Enggak lah, masa aku ngeledek Mami. Nin, tadi mami nanya, katanya di sini ada asisten manajer baru ya? Terus orangnya sih cantik, tapi katanya jutek. Bener gak? Iya tuh Mi, masa aku kan senior di sini, harusnya kan aku diangkat dong. Malah aku dijatuhin. Ya iyalah, kamu kan kerja di sini udah lama, terus kan kamu bagus. Udah gitu pelanggan kamu kan juga banyak. Ih, paling juga nepotisme. Udah lu gimana aja. Palingan juga selingkuhannya Ardian tuh, Mam. Apa nggak takut ketahuan sama tunangannya ya? Tahu lah, biarin aja lah, diemin aja. Nin, mami buru-buru nih. Ini udah oke ya, Mam? Udah ya? Kasih ya, sayang. Mam, jangan repot-repot, aku nggak boleh
Udah, mau kan kayak anakku sendiri. Ya, makasih ya Mami. Alhamdulillah. Banyak banget tipsnya. Mana sini tipnya? Ya, Mbak, saya kan nggak minta, masih dikasih. Udah kamu gak usah ngebantah deh. Mana sini? Denger ya, saya nggak suka ada orang langgar perintah saya dan ngomongin saya dari belakang. Ngerti kamu? Iya, Mbak. Waduh, jangan-jangan dia nguping lagi tadi gue ngomong apa. Sejak ada Miss Siska, gue kayak gak punya harga diri. Padahal gue kan orang lama, lebih berpengalaman. Gue kan primadonanya salon. Sekarang gue jadi bete kerja di Riru Salon. Tapi kalau resign, gue mau kerja di mana? Waduh, tuh anak jam segini masih kerja. Ih, kenapa gue jadi ngeliatin dia? Amit-amit, tersial lagi gue. Nggak mau nggak mau lihat. Suara apaan tuh? Mas, bentar ya. Oke, saya ngecek dulu. Ntar saya balik lagi. Jangan lama mas. Iya, iya. Ini ada apaan sih? Teriak-teriak. Tangan gue kebentak. Aduh, Makanya kalau jalan pakai mata. jalan pakai kaki, bukan pakai mata. Gara-gara lo nih, gue ngeliatin lo jadi sial hidup gue. Lah, kenapa gue yang disalahin? Lo lupa? Lo berdiri di depan barbershop siapa? Hah? Ya barbershop lo. Makanya. Ah, coba lihat sini mana? Barbershop di salon kita akan buka. Jadi nggak cuma perempuan doang yang bisa potong rambut di sini, tapi laki-laki juga bisa.
Tapi kan di seberang udah ada Miss Barbershop. Tempat cukur kayak gitu kalau bilang barbershop, ya beda dong Nindi. Kita akan bikin barbershop kita itu lebih nyaman. Capsernya berpengalaman, ber-AC, tempatnya lebih bagus gitu loh. Itu mah di depan jelek. Terus deh, masa kamu gitu aja gak ngerti sih? Ya ampun, nih orang emang jahat banget ya. Persaingannya mulai gak sehat. Pokoknya gak akan ada yang bisa nyanyiin salon kita. Gak akan ada yang bisa. Wah, apaan nih? Riru Barbershop. Wah, kacau. Bang. Ini apa-apaan bang masang pelang kayak gini nih? Mau nyanyiin barbershop saya di situ? Ya elah mas, mana saya tahu mas. Saya kan cuma disuruh doang bos sama bos. Nah ini nih orangnya, ini pasti ide lo kan? Lo pasti nyuruh bos lo untuk bikin barbershop di mari kan? Mau nyanyiin barbershop gua, hah? Aku lo? Kenapa jadi gue? Gue tuh cuma pegawai, bukan yang punya salon. Alasan lo denger ya. Ini barbershop gua udah lama berdiri di mari ya. Dan pelanggan gua nggak bakal bisa lo ambil ya. Walaupun lo capture berpengalaman, nggak bakal ngaruh. Apa jadi gue yang disalahin sih? Ya ampun, ternyata serius mau buat barbershop juga. Serakah banget sih. Diskon 50%. Wah, ini sih namanya ngajakin perang nih. Hah? Yang ada semua pelanggan gue pada kabur ke tempat baru ini. Waduh. Bisa-bisa gue gulung tikar ini. Suwe. Gelap semakin gelap hariku tanpamu. Apakah kau tahu dan kau menghilang. Kau menghilang. Hebat ya, lihat tuh, langkahnya jadi banyak. Emang gak percuma dia jadi asisten manajer di sini. Iya, tapi dia tuh matiin rezeki orang. Baru takdirku hilang, terbang bersamamu, tenggelamkan aku. Ri, kok gak dimakan sih? Makin gelap hariku. Lo kepikiran aja sama barbershop gua. Heran gitu. Udah berdiri selama 5 tahun. Tapi kalau pelanggannya sepi begini selama seminggu, gua nggak akan bisa bertahan lagi. Ri, yang sabar ya. Aku pasti bantu doain kamu selalu. Biar barbershop kamu rame terus. Biarin aja tuh salon yang di depan. Paling juga ntar nggak laku. Lagian kan barbershop kamu juga lebih murah. Iya, cuman barbershop gua tuh nggak ada AC-nya. Udah gitu juga kursinya canggihan salon depan. Yang ada pelanggan lo kabur semua. Itu salon nggak ada diskon besar-besaran lagi. Bang, gak jadi deh. Mau beli gado-gado aja. Gimana sih? Hei, lo pasti sengaja yang ngikutin gue ya? Lo mau ngeledekin gue ya? Hah? Mentang-mentang tempat lo lebih rame daripada gue. Hah? Sengaja?
pegawainya Riro Salon? Iya. Lo tuh jahat banget ya. Lo udah semena-mena tau gak sih sama Fahri? Gue kan udah bilang, gue tuh cuma pegawai, gue digaji. Gak ada hubungannya sama buka salon. Ya tetep aja lo dapet untung. Dasar cewek muna lo. Wah, ini cewek nyolot ya ngajakin berantem aja. Udah. Apaan sih nih? Berdua malah ribut, gue yang dirugiin juga. Ya, bilangin nih sama cewek lo jangan sotoy, bikin emosi aja siang-siang. Udah. Lo juga diem. Ya, halo. Iya, saya Fahri. Apa? Ibu saya masuk rumah sakit. Baik, saya segera ke sana. Ya. Ibu kenapa? Kamu gue masuk rumah sakit tadi pingsan. Nih, gue kesana dulu ya. Iya udah. Bang nih bang ya. Wah, kayaknya gawat banget nih. Sakit apa ya ibunya si Fahri? Kasihku, tolong dong dekat hatiku. Fahri, kamu gak apa-apa kan? Aku tahu kamu lagi sedih. Dok, gimana keadaan ibu saya? Apakah beliau sudah sadar? Ibu Anda sudah ditangani. Keadaannya membaik. Anda keluarganya? Saya anaknya, Dok. Saya sarankan ibu Anda untuk rujuk ke dokter spesialis paru-paru. Fahri, kamu gak apa-apa kan? Ibu gua harus dibawa ke dokter spesialis. Artinya gua perlu uang. Pakai uang aku aja ya. Aku ada kok sebagian. Gak usah, gak apa-apa. Biar gue cari sendiri aja. Gue bakal usaha mati-matian untuk ibu gue. Apapun. Dok, apa nggak bisa rawat jalan aja, Dok? Misalnya dikasih obat-obatan. Itu semua dikembalikan ke pihak keluarga. Kalau memang menghendaki untuk rawat jalan. Tapi dengan catatan ibu Anda harus mendapatkan perawatan yang baik di rumah. Karena kondisinya sudah cukup serius. Baik, Dok. Rawat jalan aja. Nanti biar saya yang rawat ibu saya. Baik, saya tinggal dulu. Permisi. Ya, terima kasih, Dok.
Iya, ada perlu apa ya Mas? Maaf Bu, saya mau nanya, bener di sini rumahnya butuh apa, tukang rumput? Iya bener. Oh gitu, iya. Panggil aja saya Mami. Oh, Mami. Emang Mas bener bisa ngerjain rumput? Oh, tenang aja Bu. Mami, saya itu aslinya tukang potong rambut. Jadi kalau yang urusan potong-potongan mah gampang. Sebenarnya sih rumputnya bukan di rumah saya, tapi di rumah depan. Kamu mau saya anterin ke sana? Oh ya, boleh Bu. Yuk. Mami. Curiga gue, kok motong rumput aja pakai perantara sih? Tapi jangan-jangan ini Mami calo. Hai, Paul. Halo, Mister. Saya tidak yakin kamu bisa potong itu rumput karena kamu kan tukang cukur rambut. Tenang aja, Mister. Saya ini kalau urusan potong-potongan jagonya. Jangankan rambut, rumput bisa saya bikin jadi poni. Wow. Bisa bikin teksturnya jadi segi. Didok-dokin juga bisa. Are you sure? Oke, bagus. Kalau begitu, kamu bisa mulai bekerja dari hari ini. Silakan duduk dulu. Oh iya. Jadi si Menir Paul ini tinggal sendiri, makanya rumahnya kosong kayak gini. Mulai hari ini kamu bisa bekerja. Saya terima kamu bekerja di sini. Alhamdulillah. Makasih, Mister. Tapi ngomong-ngomong soal upah gimana ya? Soalnya kan saya harus bagi persenan sama Mami. Saya mah nggak usah dikasih. Saya kan coba bantuin si Menir Paul cari orang. Wah, Riki nggak kemana? Ya maklum nih, biasanya kan orang Indonesia kan begitu. Awalnya bantuin, ujung-ujungnya gitu juga ya kan? Oh iya. Silakan diminum. Sebab aku percaya kamu saat bertemu. Fahri, jangan kerja terus. Minum dulu. Oh iya, Mister. Ya. Makasih, Mister. Hari panas. Ya. Biar segar. Selak, Mister. Maaf, Mister. Oke sih. Saya lanjut kerja lagi, Mister. Ya. Kok saya merasa ada kesamaan sama anak itu ya?
Kasian juga ya. Gara-gara salon bisa buat cowok, barbershop kan jadi tutup. Puas kan lo lihat tempat ini tutup? Gara-gara lo Fahri sekarang jadi nganggur. Hah? Ngapain lo diam aja? Kenapa? Merasa puas ya? Gak punya perasaan lo. Sorry deh, tapi kan ini bukan salah gue. Bukan salah lo. Iya. Lo lihat sekarang tempat ini tutup gara-gara lo. Marah-marah mulu lo, habis makan kambing lo. Hah? Gue belum selesai ngomong. Dit, lu teriak-teriak sama siapa? Hah? Enggak. Kamu kok kotor banget sih, habis ngapain? Habis kerja. Kerja? Kerja apaan? Potong rumput. Potong rumput? Jadi sekarang kamu udah nggak jadi tukang potong rambut lagi? Masih, cuman potong rumput itu sampingan aja. Yang ada benar-benar gulung tikar ntar. Ya pulang ya. Miss, saya mau bicara, Miss. Bicara apa ya? Kamu ada referensi baru buat salon kita nih? Bukan begitu, Miss. Tapi saya mau rekomendasiin Fahri buat kerja di sini. Fahri? Fahri siapa ya? Fahri itu tukang potong rambut yang di salon depan. Salon depan tukang cukur itu maksud kamu? Iya. Aduh Nindi, please deh. Ya nggak selevel dong sama salon kita. Kamu nih gimana sih? Enggak, saya nggak mau terima dia. Tapi Miss, saya mohon, Miss. Tolong dipikir-pikir dulu deh. Nindi, saya ini sibuk. Nggak ada waktu buat mikirin orang gak penting kayak dia. Jadi kalau saya bilang enggak, ya enggak. Ngerti nggak sih kamu? Miss, asal Miss tahu ya. Gara-gara ide Miss salon ini bisa buat cowok, salon depan jadi tutup, Miss. Wah, kok jadi salah saya sih? Nindi, yang namanya bisnis itu ada yang menang sama yang kalah. Kamu nih aneh banget sih, masa mikir gitu aja nggak bisa? Kalau kamu nggak suka, keluar dari salon ini. Kamu resign aja. Oke, mulai sekarang saya resign. Ternyata ya, sengaja lo yang lempar rumput ke gue. Lagian siapa suruh lo lewat di situ, ha? Tong sampah gua tadi ada di situ, kenapa ganti muka lo? Mau gue di sini kek, di ujung Mars kek, di planet kek, suka-suka gue lah. Makanya lo pakai mata. Mata gua dimari, nggak usah ngomong mata lo. Sengaja lo nyari ribut sama gue emang ya? Lo yang nyari ribut. Lo alih profesi jadi tukang gunting rumput. Gue kira lo nganggur. Ini semua gara-gara lo. Resek. Asal lo tau ya, gue mulai hari itu udah resign. Gue juga gak setuju kalau Riro Salon buka barbershop. Nah, lo curhat tapi nyolot mukanya. Santai aja, senyum, sedih gitu. Sian banget sih nganggur juga sekarang sama lo. Hah? Nih, kita deket abang. Biar rezeki lancar, ya. Deket duit sini. Nih, tuh duit semua nih, isinya nih rumput nih. Mau nggak? Sini. Kayak jangan nyolot muka lo. Ya iyalah. Semberut. Tuh alis tebel banget sih. Sini. Sini. Ini mana? Bawa ke sana. Bisa nggak? Bisa. Coba emang kerja beginian ya? Yang mana lagi? Aduh, berat banget lu. Minggir. Jatuh segala. Apa sambung?
Anyway, makasih ya lo udah mau bantuin gua. Iya, sama-sama. Anggap aja gue bayar rasa bersalah gue ke lo. Sama gue mau ngucapin terima kasih ya. Oh iya, by the way yang punya rumah kemana? Emang gak apa-apa gue gerecokin lo kayak gini? Apa santai aja. Namanya Mr. Paul. Emang dia sibuk banget sih, makanya jarang di rumah. Oh. Berarti itu udah bayan dong sekarang. Jangan gitu dong. Gimana? Gini. Good banget. Ini namanya Pinky Promise. Lagi nih. Cocok. Harus nyari di mana lagi? Ada kerjaan, tapi bayarannya kecil. Aduh, kenapa gue harus ngeluh? Si Fahri aja yang katanya ibunya sakit, dia tetap semangat. Nindi, daripada lo susah cari kerjaan, balik aja deh ke salon mendingan. Maaf deh, Miss. Mendingan saya nganggur daripada kerja di tempat orang yang curang. Apalagi mati rezeki orang. Ya udah. Fahri. Kayak ada yang ngikutin. Ada orang. Nah, ini kesempatan gue supaya tahu ibunya beneran sakit apa enggak. Bu, ini Fahri bawain makanan kesukaan ibu. Nasi uduk, sambal jengkol. Fahri, ibu kan lagi sakit, kok dikasih makanan yang kayak begini? Hey, yang penting ibu happy, seneng. Penyakit jangan dipikirin, ya. Makanya. Mau Fahri suapin? Enggak usah. Ibu nggak usah disuapin, ibu bisa suap sendiri kayak anak kecil aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu, perkenalkan, nama aku Nindi. Aku temennya Fahri. Fahrinya mana ya? Oh, kamu temennya Fahri. Tapi ibu belum pernah lihat. Kamu temennya Fahri di mana ya? Yang sering ibu lihat Fahri itu temennya Dita. Aku kerja di salon seberang barbershopnya Fahri, Bu. Aku kerja sebagai capster juga. Oh, salon yang besar itu. Wah, kamu pasti tuh capster yang berpengalaman ya. Pasti udah ahli. Enggak, biasa aja, Bu. Aku malah salut banget sama Fahri loh. Dia tuh pekerja keras. Kerjanya dari siang sampai malam, gak ada capeknya. Iya. Fahri merawat ibu sendirian. Apalagi semenjak ibu sakit. Dia selalu yang merawat ibu. Dari kecil dia gak mengenal ayahnya. Ayahnya sudah meninggalkan dia. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong. Justru aku bangga banget sama ibu. Karena ibu bisa punya anak kayak Fahri. Aku pun juga bangga sama ibu bisa besarin anak seperti Fahri. Sendirian lagi. Makasih ya. Apaan sih? Muka lo kenapa dilipat begitu? Tuh bete tau gak sih? Nindi tuh bisa deket sih sama mama kamu. Aku baru mau jengukin, udah keduluan dia di rumah kamu. Kok bisa sih mereka berdua akrab banget gitu? Nindi sama ibu. Gak mungkin lah. Nindi aja nggak tahu kalau ibu sakit. Udah gitu juga Nindi nggak tahu rumah gue di mana. Ya tapi buktinya Nindi ada di rumah kamu. Fahri, aku tuh selama ini udah berkorban loh buat kamu. Aku tuh suka sama kamu. Kok Nindi bisa kenal sama ibu ya? Kenal di mana ya? Nek, kenapa? Kayaknya penting banget. Apa yang lo perbuat gua? Apa yang lo tahu tentang ibu gua? Ya, waktu itu kan lo pernah bilang lo mau cari uang buat ibu lo. Karena ibu lo sakit. Gue cuman perhatian aja sih sama lo. Terus lo tanya apa? Tentang gua ke ibu? Apa jangan-jangan lo tanya tentang bapak gua juga? Nen, lo tuh nggak tahu siapa sebenarnya gua. Maafin gue ya. Gue bener-bener gak ada maksud apa-apa kok. Gue apa? Hah? Kalau lo bikin sedih ibu gue gak akan pernah maafin lo. Lo ingat itu. Lo masih beruntung punya orang tua, Ri. Nggak kayak gue. Apa maksudnya? Dari gue kecil, orang tua gue meninggal karena kecelakaan. Semenjak itu gue diasuh sama bude gue. Terus abis lulus SMA gue pindah ke Jakarta. Gue merantau karena gue gak mau ngerepotin bude gue. Gue harus bertahan hidup sampai sekarang. Dan lo kehilangan kerjaan karena kasihan sama gue. Nen, gue sayang sama lo.
Ferry Salon. Itu singkatan tahu, Fahri sama Nindi. Ini kalau orangnya tahu pasti seneng banget nih. Siapa? Bang Ferry. Bukan. Mudah-mudahan salon kita rame, laris manis, banyak pelanggannya. Amin. Amin. Kalau duitnya banyak kan, saya bisa lamar kamu. Kita bisa duduk di kursi pelaminan. Apaan sih? Orang baru pacaran sebentar udah ngomongin pelaminan. Nggak apa-apa, positif. Daripada pacaran lama putus. Iya juga sih. Iya kan? Betul. Itu Yaudah, masalahnya. aku pulang dulu, panas di sini. Mau konterin nggak? Gak usah deh, kamu kan harus jagain ibu. Ya, Ya udah. pulang dulu ya. Dah. Ya, mau. Heh. Kenapa sih lo? Sewot amat kayaknya sama gue. Ya iyalah jelas gue sewot sama lo. Karena lo udah ngambil Fahri dari gue. Hah? Ngambil Fahri? Iya. Sekarang gue mau tanya ya sama lo. Sebenarnya lo sama Fahri itu ada apa sih? Ya, gue sama Fahri pacaran. Kita saling cinta. Saling cinta? Enggak. Enggak mungkin Fahri itu bisa jatuh cinta sama lo. Ya gue sih cuma jujur aja, kan tadi lo nanya. Gini ya Nindi, gue kasih tahu sama lo. Lo gak usah deket-deket lagi sama Fahri. Karena Fahri itu punya gue. Iya, gue ngerti. Tapi masalahnya, lo udah nanya belum satu hal sama dia? Nanya? Nanya apaan? Dia cinta gak sama lo? Hah? Nindi? Wow, really? Aduh, Mami juga seneng dengernya, Nin. Hebat kamu. Iya, insya Allah Mami pasti datang. Ya udah, makasih ya, Mi. Iya. Oke sayang, see you ya. Bye. Ada apa? Paul, Ya? gimana kalau kita nanti datang ke acara pembukaan salon? Pembukaan salon. Iya, kebetulan capster kesayangan aku buka salon sama pacarnya. Dia minta aku untuk datang dan aku mau ngajak kamu. Boleh juga. Daripada kita diam di rumah, kita jalan-jalan aja ya. Oke. Rik, besok Mami Ratna mau kesini. Gimana? Lihat dong. Keren. Aku tuh orang yang percaya kalau usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Iya, tinggal grand opening aja besok nih. Oh iya, kayaknya kamu bagus deh kalau potong rambut. Pasti tambah ganteng. Aku sebenarnya nazar sama diri aku sendiri. Aku nggak bakal potong rambut sampai aku ketemu sama ayahku. Ya tapi mau sampai kapan? Mau nunggu rambut kamu semata kaki? Kayak kuntil anak lo nanti. Tapi aku yakin kok kalau aku bakal ketemu sama ayahku. Iya, aku doain deh semoga kamu cepat ketemu sama ayah kamu. Biar rambut kamu gak kayak kuntil anak. Enak aja. Ntar aku pikirin. Bantuin. Tuh kursi di sana. Yuk. Oh iya, kayaknya kamu bagus deh kalau potong rambut. Pasti tambah ganteng. Fahri, kok ibu lihat kamu senyum-senyum sendiri? Enggak. Siapa yang senyum-senyum sendiri? Kamu tuh lagi jatuh cinta ya sama Nindi. Pokoknya buat ibu yang penting anak ibu tuh senang, bahagia. Udah ibu ah. Yang penting buat Fahri, ibu sehat, cepet-cepet sembuh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dalam acara pembukaan Ferry Salon. Semoga Ferry Salon kedepannya bisa menjadi salon yang sukses, salon remaja dan juga salon
Ibu-ibu bawa apa? Apaan sih itu salon? Lihat aja ya, itu salon nggak akan bisa nyanyiin salon ini. Namanya apaan tuh Fairy. Virus kali ya. Lihat aja, nggak akan laku salon. Gak suka gue. Buat teman-teman, saya mohon doanya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Mbak nggak suka juga ya sama salon yang di seberang itu? Salon Fairy itu. Si cewek di salon Fairy itu. Gas capster sini tau nggak? Nindi maksudnya? Iya, Nindi. Kamu kenal sama dia? Aduh Mbak, emang aku tuh juga bete banget tau Mbak sama cewek itu. Karena dia itu tuh pelakor, perebut laki orang. Pelakor? Emangnya suami kamu direbut sama dia? Siapa namanya? Fahri itu suami kamu? Enggak sih Mbak. Tapi ya pokoknya dia pelakor aja. Dia ngerebut laki orang. Oh. Mbak, mau kerja sama saya nggak? Kerja sama maksudnya? Boleh? Yuk. Oke, kalau gitu deal. Deal. Bu, lu ngapain datang? Ibu lagi sakit. Ibu nggak apa-apa. Masa momen yang penting buat kamu ibu nggak datang? Selamat ya buat Fahri, buat Nindi. Bu, kenalin, ini Mami Reta. Dia langganan Nindi waktu aku kerja di salon depan. Oh gitu. Mami Reta. Kanu. Ibu belum makan kan? Laper? Yuk, kita makan yuk. Masuk ke dalam. Fahri, kamu ngapain ngundang dia di sini? Emang kenapa sih, Bu? Ada apa? Dia itu ayah kamu yang udah ninggalin kamu sejak kecil. Jadi selama ini saya kerja di tempat ayah saya sendiri. Maafkan saya, Rano. Saya tidak tahu kalau Fahri itu anak kita. Saya tidak tahu. Jangan mendekat. Aku udah kecewa sama kamu. Gelap semakin gelap hariku tanpamu. Apakah kau tahu? Rano, Bu, tolongin dong. Bu. Ri, kamu yang sabar ya. Kita doain yang terbaik aja buat ibu. Aku nggak nyangka aja, Nen. Semuanya jadi begini. Kalau seandainya dia kasih tahu tentang ayah, mungkin dia nggak akan sakit kayak sekarang. Ini semua gara-gara aku. Aku yang udah buat ibu jadi sakit. Aku jahat. Semua bukan hanya salah Fahri. Ini semua sudah takdir dari Tuhan. Dan bila sudah waktunya, ayah pasti akan menjelaskan pada kamu. Fahri, ibu kenapa, Ri? Katanya ibu kamu sakit ya? Terus katanya juga kamu habis ketemu sama ayah, bener?
Fahri, kamu kan tahu kalau ibu nggak suka sama ayah. Dit, lebih baik kamu nggak usah bahas soal ini ya. Kan Fahri lagi terpukul. Diam deh lo. Nggak usah ngatur-ngatur gue. Asal lo tahu ya, ini semua itu gara-gara lo. Kalau lo nggak ada niat buat bikin salon, semuanya nggak bakal kayak gini. Maksud lo apa ya? Kok lo jadi nyalain gue? Ya karena lo salah. Semenjak adanya lo, hidupnya Fahri jadi tersiksa, jadi sengsara. Maksud lo apa sih? Lo pengen ribut sama gue, hah? Maksud lo apa? Diam! Lu berdua apa-apaan sih? Nggak ngeliat apa di rumah sakit, hah? Dit, lo tuh nggak berhak ngomong apapun ke pacar gue, ya? Jadi lebih baik lo pergi dari sini. Sana pergi. Enggak, Dita nggak boleh cengeng. Dita nggak boleh kalah dari Nindi. Dita harus dapetin Fahri. Halo Mbak Siska, kita ketemu sekarang ya. Oke Mbak. Apa-apaan sih? Hah? Siapa yang berani tega buat kayak gini? Aku juga nggak tahu. Sabar ya, Rif. Gimana aku mau sabar? Masalah datang terus-terusan. Masalah ibu belum selesai. Sekarang salon kayak gini. Fahri, ada apa dengan salon kamu? Nggak tahu, Mister. Ada yang nggak suka sama salon saya? Fahri, jangan panggil saya Mister. Saya ini kan ayah kamu. Panggil saya ayah. Ini pasti kerjaannya Siska. Gue tahu banget nih, dia pasti nggak suka gue sama Fahri bikin salon. Ri, aku izin sebentar ya. Ada yang mau aku urus. Siska! Hai. Siska! Ada apa ya? Gue nggak suka ya cara lo ya. Lo kan yang nyuruh orang sengaja buat ngancurin salon gue. Ngaku lo. Lo diem ya? Lo datang ke sini maki-maki gue. Keluar lo sekarang dari sini. Gue gak terima orang yang nusuk dari belakang. Gue itu diriin salon karena gue gak suka sama cara lo. Lo sengaja kan diriin barbershop itu buat matiin usaha orang. Itu licik tau gak namanya? Gue bikin barbershop itu murni bisnis. Lo gak usah sangkut pautin bisnis sama urusan pribadi lo lah. Salah sendiri. Mana tukang ngecukur dibanding salon bonafit kayak gini. Lo jangan sekali-sekali yang ngina pacar gue. Lo tuh licik tau gak? Gak jelas lo. Katanya kau cinta, katanya kau suka. Fahri, tunggu. Lu ngapain lagi sih? Hah? Fahri, aku minta maaf kalau aku bikin kamu malah jadi tambah sedih. Tapi kamu harus tahu kebenaran tentang Nindi. Apa maksud lu? Kamu harus lihat. Ini bisa aja foto lama. Enggak, Fahri, kamu salah. Ini baru aja kejadian.
Aku yang denger sendiri kalau Nindi itu berterima kasih sama Mbak Siska karena udah ngancurin salon kamu. Udah lah ya, lo gak usah bohong lagi deh. Udah cukup. Ini gue curiga nih, jangan-jangan lo yang nyeting semua ini supaya gue benci sama Nindi, iya kan? Hah? Enggak Fahri. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Aku justru peduli sama kamu. Aku nggak pengen kamu hancur lagi. Kamu harus hati-hati ya sama Nindi. Katanya kasih kamu, katanya kau sayang kepadaku, katanya kau cinta. Kekasihku, tolong dong dekat hatiku. Ih, kenapa sih kok Fahri nggak jawab telepon gue? Di WhatsApp juga nggak dibales. Aku yang selalu Apa itu anak? tersakiti, selalu kau lukai hingga sampai saat ini. Ku coba untuk mengerti dirimu, namun tak pernah sedikit kau mengerti aku. Bu. Dan Fahri, Alhamdulillah. Ibu ada di mana? Ibu ada di rumah sakit. Ibu dibawa ke rumah sakit terus. Kamu kan nggak punya uang. Ibu udah ngerepotin kamu. Ibu gak ngerepotin aku kok. Aku gak pengen ibu sakit. Aku gak pengen ibu kenapa-napa. Fahri sayang sama ibu. Fahri, Iya dok, gimana dok? mulai besok ibu kamu sudah bisa pulang. Oh, alhamdulillah. Besok bisa pulang bu. Masalah administrasi bisa saya selesaikan besok. Masalah administrasi sudah beres. Dan ibu kamu sudah didaftarkan ke dokter spesialis. Mulai minggu depan, ibu kamu harus rutin check up. Administrasi udah beres. Siapa yang lunasin? Apa mungkin Nindi? Ya, saya permisi dulu. Ya. Makasih dok. Nin, kamu lagi ada masalah ya? Enggak kok, Mi. Kenapa pijitan aku nggak enak ya? Iya juga sih, tapi bukan itu. Mami kelihatan dari muka kamu. Kayak kamu lagi ada masalah deh. Apa janjian mau PMS ya? Enggak kok, Mi. Emangnya aku nggak apa-apa cerita ke Mami? Ya nggak apa-apa lah. Kamu kan udah Mami anggap kayak anak sendiri. Apalagi kamu pernah cerita kalau orang tua kamu itu dua-duanya udah nggak ada, ya kan? Iya, Mi. Aku sih cuma lagi sedih aja. Abisnya Fahri nggak ada kabar dari kemarin. Terus hari ini dia juga nggak kelihatan. Nin, apa jangan-jangan gara-gara kemarin ya? Mami itu juga nggak tahu loh kalau sebenarnya si Menir Paul itu ayahnya si Fahri. Iya, bisa jadi sih, Mi. Karena kemarin lusa juga ada yang ngacak-ngacak salon ini. Aku sih curiga pelakunya itu Siska, manajer salon depan. Ya ampun, bener-bener jahat deh tuh orang. Ya udah, kamu sabar-sabar aja dulu ya. Iya, Mi. Kasih ya, Mi. Iya, sayang. Paul. Ada apa? Kamu harus urusin anak kamu tuh. Fahri, ada masalah apa? Salonnya itu diberantakin. Dan si Nindi itu curiganya si Siska dari Rilu Salon. Jadi semua ini karena persaingan bisnis. Ini tidak benar. Harus saya tegur orang itu. Jangan bengong dong. Ayo cepetan. Kasihan tuh si Nindi lagi galau.
Iya, akan saya selesaikan sekarang. Kita berhasil nih semua karena bantuan kamu. Iya dong. Bentar lagi pasti Nindi bakal datang ke sini, terus dia bakal mohon maaf sama Mbak Siska. Dia bakal bilang, "Mbak, terima aku lagi dong di sini. Soalnya aku sekarang udah nggak punya kerjaan lagi, udah nggak punya apa-apa lagi. Apalagi Fahri sekarang udah putusin aku." Kasian, sedih banget. Mas Ardian. Kamu lagi ngapain, Sis? Gak lagi ngapa-ngapain sih, lagi bercanda aja sama Dita, iya nggak? Iya. Ada yang mau bicara dengan kamu. Iya mas, siapa ya? Ini Mr. Paul. Dia pemegang 50% saham di Reru Salon. Ya, sayalah Mr. Paul. Dan saya juga adalah ayah kandung dari Fahri. Saya tahu bahwa kamulah penyebab dari kerusakan dari salon dari Fahri. Karena kamu tidak suka dengan apa yang telah dibuat oleh dia. Dan kamu takut disaingi. Enggak, masa saya ngerusakin salon di seberang yang nggak level kali bagusan salon ini, ya kan? Kamu jangan menyangka lagi. Preman-preman itu telah mengakui apa yang telah kamu suruh kepada mereka. Dan asal kamu tahu, saya adalah seorang pengacara. Dan saya bisa laporkan ini ke kantor polisi. Mister, saya minta maaf banget mister. Maaf banget. Saya ngelakuin itu semua karena saya dipaksa. Nih, sama si Dita. Udah kamu ngaku aja deh. Jadi Dita ini nggak suka mister kalau Nindi jadian sama Fahri. Heh, Mbak Siska tuh gimana sih? Katanya Mbak Siska sendiri yang mau ngancurin Nindi. Itu gimana sih? Lu yang gimana? Siska, mulai hari ini, kamu bukan asisten manajer saya lagi. Kamu saya pecat. Mas Ardian, jangan dong mas, saya minta maaf. Saya masih mau kerja di sini mas, tolong. Oke. Kamu masih boleh kerja di sini. Tapi dengan satu syarat. Fahri. Mister ngapain di sini? Saya tadi sudah ke barber kamu dan kamu tidak ada. Saya tahu kamu ada di sini, jadi saya datang kemari. Barbershop itu bukan punya saya lagi, Mister. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan kepada kamu. Sejak awal saya mau mengatakan ini, tapi saya ragu. Fahri, sebenarnya saya ini adalah ayah kamu. Dan saya harap kamu bisa memanggil saya ayah. Jangan panggil saya om terus. Mungkin segala sesuatu yang telah saya lakukan itu mungkin belum seberapa. Seperti bayar rumah sakit, menyelesaikan masalah di barbershop, dan juga yang lain-lainnya. Jadi, Mister yang menyelesaikan pembayaran rumah sakit ibu saya. Ya. Dan juga yang merusak barbershop kamu itu ternyata itu adalah perbuatan Siska dan Dita. Dita. Tapi Dita bilang ke saya kalau Nindi yang nusuk saya. Hah, tidak. Nindi itu adalah gadis yang baik. Justru Nindi difitnah dengan Siska dan Dita karena untuk melakukan hal tersebut. Dan saya sudah melaporkannya di kantor polisi. Jadi Nindi
adalah gadis yang baik. Sekarang dia sedang menunggu kamu di barbershop. Terima kasih, Mister. Fahri, jangan panggil Mister terus. Saya ini ayah kamu. Sebenarnya saya mau bicara sama kamu dan ibu kamu. Tapi saya takut nanti ibu kamu akan tidak mau menerima saya. Saya akan coba bantu ayah. What? Untuk bisa bicara sama ibu. You call me ayah? Fahri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fahri, ngapain dia dibawa ke sini? Bu, biar ayah yang menjelaskan semuanya. Fahri, dia ini bukan ayah kamu dan dia nggak akan pernah jadi ayah kamu lagi. Ranum, aku mohon, maafkanlah aku. Setidaknya waktu aku itu pergi, karena aku ingin menunjukkan kepada kamu bahwa aku bisa menjadi orang yang sukses. Dan saat itu, aku juga sempat kembali. Tapi aku tidak dapat menemui kamu. Kamu sudah pergi. Saya nggak mau ada kenangan lagi sama kamu. Ya, aku mengerti. Tapi, ada rasa bersalah di dalam hatiku ini. Oleh karena itu, aku ingin mengubah hidupku masa depan lagi. Jadi jauh lebih baik. Bersama kamu. Dan juga Fahri. Fahri nggak pengen ibu sedih. Fahri pengen ibu bahagia. Tolong Ranum, maafkan aku. Nak, maafkan ayah, nak. Fahri udah maafin ayah. Fahri, Ibu mau memaafkan ayah kamu demi kamu, nak. Ranum, terima kasih Ranum. Terima kasih.